Namaku Eko. Ini adalah kisah horor yang aku alami saat pulang bekerja. Jalanan yang selama ini aman dan aku mengira takkan terjadi hal-hal yang aneh. Hari itu, aku berangkat bekerja seperti biasanya. Aku bekerja di sebuah pabrik garmen di daerah Bandung. Aku berangkat setiap pukul 7 pagi dan selalu melewati jalanan pinggiran dibanding jalanan utama. Karena selain menghindari macet, tentu saja lebih cepat ke tempat kerjaku. Tepat di pukul 5 sore, akhirnya aku bisa pulang. Namun, seperti biasa, karena jika aku pulang langsung, maka akan terjebak kemacetan di jalanan depan. Karena tentu semua pabrik di depan sedang dalam jam pulang. Aku nongkrong terlebih dahulu dengan beberapa teman-temanku di warung langganan di depan pabrik. Aku tak buru-buru pulang karena sebenarnya jarak rumahku dan pabrik ini dekat. Namun, terasa jauh jika harus melewati jalanan utama yang di depan. Maka, aku selalu menggunakan jalan pinggiran yang terdapat sebuah kampus terkenal. Selain karena tak mau terjebak macet di jalanan depan, aku juga sambil menunggu azan maghrib dan melaksanakan sholat dahulu di masjid pabrik, supaya tak terlewatkan jika aku langsung pulang. Hingga akhirnya, setelah Isya aku pun pulang melewati jalan dekat kampus itu. Dalam perjalanan dan tepat di sudut kampus, aku sering melihat ke balkon atas gedung-gedung kampus. Aku sering melihat ada beberapa mahasiswa di sana. Namun, ada satu yang menarik perhatianku. Ada salah satu balkon yang selalu ada seorang wanita yang berdiri di sana, sendirian seperti melamun. Dan itu terjadi selama seminggu ini ketika aku pulang lewat sini. Wanita itu terus berdiri di sana dan memakai pakaian yang sama dan pose yang sama. Awalnya aku tak mencurigai hal itu. Namun, ada satu hal yang janggal. Adalah kenapa selalu di sana dengan pakaian yang sama. Hingga akhirnya ketika aku mendekati sisi balkon itu, aku sengaja menghentikan motorku. Sekedar untuk melihat dan memastikan apa yang selama ini aku lihat. Aku matikan motorku dan dalam keadaan masih duduk di atas motor, aku memandang ke atas. Lama aku pandangi wanita itu hingga tiba-tiba dia melihatku. Lalu dia tersenyum. Dan seketika dia meloncat dari balkon itu. "Hei, awas, jangan loncat!"
Aku kaget dengan kejadian itu, lalu berlari ke arah jatuhnya wanita itu. Namun, sesampainya di depan, aku tak melihat apapun. Kemana wanita tadi? Merasa ini tidak benar, aku segera kembali ke motorku, menyalakannya dan bergegas pergi dari sana. Namun, saat menjauh dari sana, terdengar suara wanita tertawa. Refleks aku menengok ke arah suara itu, dan wanita itu ada di balkon itu lagi. Karena syok, motorku oleng dan menabrak sisi kampus bagian luar. Karena mendengar suara keras dari ujung, beberapa orang satpam berlari ke arahku dan menanyakan ada apa. Mereka membantuku berdiri dan membetulkan posisi motorku yang terguling. Mereka bertanya kenapa aku bisa terjatuh di sini. Karena melihat motorku yang terlihat baik-baik saja, lalu aku menceritakan apa yang aku lihat barusan. Si satpam itu sepertinya sudah paham dan segera mengajakku ke pos untuk mengobati luka lecet di badanku. Semenjak saat itu, aku tak pernah lagi melintas ke jalan itu setelah lewat maghrib. Karena trauma dengan apa yang pernah aku alami.